Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Tadi malam kandidat turnamen sudah dilanjut lagi setelah rest day kedua. Walau menyisakan satu putaran lagi yaitu putaran ke-14, tapi Ian Nepo sudah dipastikan menjuarai kandidat turnamen ini dan berhak menantang Magnus Carlsen pada bulan November nanti di Dubai, Uni Emirat Arab. Poin antara Ian Nepo dengan peringkat kedua Anish Giri menjadi lebar 1 poin karena tadi malam Anish Giri kalah atas Alexander Grischuk dan Ian Nepo sendiri bermain remis melawan Maxime Lagrave. Walaupun masih menyisakan satu partai lagi kawan, tapi tidak mungkin bagi Anish Giri untuk mengejar Ian Nepo karena Anish Giri kalah tiebreak. Karena di putaran pertama tahun lalu kawan, Anish Giri kalah atas Ian Nepo, jadi tidak mungkin lagi walaupun nanti Anish Giri memenangkan permainan dan nilai poinnya pun sama, tetap Ian Nepo lah yang berhak maju untuk menantang Magnus Carlsen. Untuk itu kawan, di hari ini admin tidak akan berikan ulasan dari partai di kandidat turnamen ini. Di hari ini dan esok dan seterusnya kita akan ulas partai-partai dari Chess Champion Tour seri kelimanya. Dan tadi malam kawan adalah hari ketiga babak penyisihan. Ini berarti babak penyisihan sudah selesai dan berikut 8 pemain yang lolos ke babak knockout. Magnus Carlsen disusul Hikaru Nakamura, Saghyar Mapedyarov, Wesley So, Levon Aronian, Alireza Firoza di tempat ke-6, Lee Kwang Lim di tempat ke-7 dari Vietnam, Temur Rajapov di tempat ke-8. Tapi sayang sekali debutan Ramesh Babu Pragnananda tidak lolos ke babak knockout. Untuk ulasan di pagi ini kawan, Mimin pilih partainya Alireza Firoza versus Magnus Carlsen. Kita langsung ke atas papan. Di sini Alireza Firoza memegang putih mengawali permainan dengan pion D4. Dibalas Carlsen dengan pion D5. Firoza tidak melanjutkan dengan Queen's Gambit kawan dengan pion C4, memainkan kudanya terlebih dahulu ke F3. Kuda hitam F6, pion E3, gajah hitam F5, barulah sekarang pion C5, Queen's Gambit. Dan pion C6, balas Magnus Carlsen bermain dengan Slav Defense. Firoza melanjutkan pengembangan kuda C3, pion A6, kuda lompat ke H4 menyerang gajah, gajah maju ke G4 menyerang menteri. Menteri bergeser ke C2, sekarang pion G6 mempersiapkan Fianchetto gajahnya di petak G7 nantinya. Dibalas pion H3 menyerang gajah, gajah mundur ke E6, sekarang pion C5 menjaga petak pusat tetap tertutup. Carlsen melanjutkan pengembangan gajah ke G7 mempersiapkan diri untuk segera rokade pendek. Gajah putih berkembang ke D3, kuda B berkembang ke D7, selanjutnya pion F4 lanjut Alireza Firoza. Sebuah langkah yang cukup agresif kawan, ingin segera membongkar struktur Fianchetto di sayap raja ini. Apa respon berikutnya dari Magnus Carlsen? Carlsen bermain di sayap menteri dengan pion B6 menantang pion C5. Tantangan ditolak, Alireza mendorong kembali pionnya ke F5. Pion G pukul pion F5, putih atau Alireza tidak melanjutkan pukul pion menggunakan gajah ataupun menggunakan kuda, memilih pukul pion di sayap menteri yaitu pion B6. Begitu juga dengan Magnus Carlsen tidak langsung pukul pion putih di petak B6 ini kawan, mendorong pionnya maju ke C5 menantang pion pusat putih D4. Alireza melanjutkan dengan langkah gajah pukul pion F5 menantang pertukaran gajah petak terang. Carlsen memilih pukul pion B6 dengan menteri. Sekarang kuda lompat ke A4 mengancam menteri, menteri bergeser ke B5 dan gajah ditarik mundur mengancam menteri kembali, menteri bergeser mundur ke B8 dan Alireza Firoza melanjutkan dengan langkah rokade pendek. Carlsen masih menunda untuk melakukan rokade pendek kawan. Dia melanjutkan dengan langkah menteri ke G3 langsung memberikan tekanan di sayap raja ini. Kuda putih lompat ke F5 mengancam menteri. Gajah pukul kuda, dipukul balik oleh gajah putih. Sekarang pion E6 mengancam gajah. Beteng putih naik ke F3 terlebih dahulu untuk memberikan ancaman bagi menteri hitam. Menteri ke E1 skak, kembali ditutup oleh beteng. Menteri kembali ke G3, beteng kembali ke F3.
Magnus Carlsen tidak ingin bermain remes dengan mengulangi langkahnya. Dia melangkahkan menterinya ke H4 dan sekarang Beteng kembali mengincar menteri. Menteri mundur ke peta H5. Barulah sekarang gajah ditarik mundur ke D3. Ada alternatif yang cukup menarik kawan di posisi seperti ini tadi dengan melakukan pengorbanan gajahnya, yaitu putih bisa memainkan pion pukul pion C5. Dan langkah terbaik bagi hitam pada posisi seperti ini adalah melakukan rokade pendek, tidak menerima pengorbanan gajah putih di peta F5 ini. Jika langkah ini yang dipilih oleh hitam kawan dengan langkah pion pukul gajah, selanjutnya putih bisa memainkan mendorong pion C6 mengancam kuda. Kuda tidak akan berani lompat ke peta B6, ke peta C5 ataupun ke peta E5. Dan langkah terbaik pada posisi ini masih melakukan rokade pendek, merupakan langkah terbaik bagi hitam. Jika kuda nekat lompat mungkin ke peta F8 kawan, pion akan tetap maju didorong ke C7. Mungkin kuda lompat ke peta E6 mengancam beteng, beteng bisa pukul pion F5 mengancam menteri. Setelah menteri pindah ke peta G6, pion bisa didorong promosi skak, beteng pukul menteri dipukul balik oleh menteri putih skak. Raja ke E7, menteri putih ke B7 skak, raja ke F8, dan posisi putih pun akan mendapatkan posisi yang lebih baik atau mempunyai tempo serang yang lebih baik daripada hitam. Variasi ini tidak ditemukan oleh Alireza kawan pada posisi seperti ini tadi. Dia langsung memainkan gajahnya mundur ke D3, dibalas Magnus Carlsen dengan pion C4 mengancam gajah. Gajah putih mundur ke E2 mengancam menteri hitam, menteri ke G6 menantang pertukaran. Tantangan diterima Alireza, menteri pukul menteri dipukul balik dengan pion H. Perhatikan posisi pion-pion kedua pemain kawan. Pion hitam hanya membentuk 2 pulau pion saja. Ada satu pion yang terpisah di lajur A, tapi 5 pion lainnya membentuk struktur yang cukup solid. Sedangkan pion putih membentuk 3 pulau pion kawan dan mempunyai backward pion yang cukup banyak. Ada 2 atau sekitar 4 ini yang membuat nantinya pion-pion ini menjadi sasaran empuk atau menjadi pion lemah yang nantinya pasti menjadi incaran oleh Magnus Carlsen. Di sini Alireza melanjutkan dengan langkah kuda ke C3. Magnus Carlsen rokade pendek. Pion H4 ingin segera menantang pion hitam di peta H5 nantinya, diblokade oleh kuda di H5 mengancam beteng, beteng turun ke F2, dan kuda kembali bermanuver ke G3 mengancam gajah. Putih atau Alireza tidak ingin menukarkan gajahnya, menarik mundur gajah ke D1, dan Carlsen menempatkan beteng di lajur yang sudah semi terbuka di lajur B. Lihat kawan, gajah putih ini atau gajah peta gelap putih ini, dia harus menjaga pion yang ada di peta E3 serta peta B2. Pion yang ada di peta E3 ini merupakan pion lemah. Bisa saja di langkah berikutnya pion ini didorong untuk merusak struktur pion atau bangunan pion hitam. Tapi tentu saja langkah ini atau taktik ini bisa saja dicegah oleh hitam nantinya menempatkan kuda di peta F6 misalnya. Dan di sini Alireza melanjutkan dengan langkah raja ke H2 mendekati kuda. Kuda lompat ke F5 dan jika pada posisi ini pion didorong maju ke E4 kawan, maka selanjutnya gajah bisa pukul pion di D4 mengancam beteng. Putih akan rugi 1 pion dengan variasi ini. Jadi langkah pion didorong maju ke E4 untuk mengancam kuda bukan pilihan terbaik bagi putih. Di sini Alireza hanya melanjutkan langkah raja ke H3. Kuda hitam lompat kembali ke D6 mungkin ingin menantang kuda putih di peta E4 nantinya juga atau mengontrol peta ini agar pion tidak akan berani didorong maju ke depan. Sekarang pion G4 lanjut Alireza dan pion F5 menantang pion putih. Tantangan diterima, pion G pukul pion F5 dipukul balik oleh pion G. Bisa saja kawan atau pada posisi seperti ini Stockfish menyarankan untuk memukul menggunakan kuda. Dan coba lihat, kuda mengincar pion yang ada di peta E3 ini yang merupakan pion lemah. Dan pion yang ada di peta B2 juga menjadi incaran beteng hitam. Posisi gajah pun menjadi sulit untuk menjaga kedua pionnya ini.
Ini akan membuat betengnya dan gajahnya akan sulit berkembang, dan di sini dipastikan putih sudah kalah tempo. Tapi Magnus Carlsen lebih memilih untuk memukulnya menggunakan pion. Ini untuk membentuk struktur pion yang solid kawan di petak pusat ini. Walaupun putih mempunyai pion bebas di lajur H ini, pion ini cukup lemah untuk terus didorong maju ke depan. Dan di sini Alireza melanjutkan dengan menggeser beteng ke G2 mengepin gajah. Raja menghindari pin-pinan. Pion B3 untuk menantang pion hitam. Tantangan ditolak Carlsen. Carlsen memilih menggeser betengnya ke C8. Pion B pukul pion C4. Dipukul balik menggunakan beteng mengancam kuda. Kuda lompat ke E2. Sekarang gajah ke H6. Seperti yang saya sebut tadi kawan, pion E3 ini sangat lemah. Tentu dari tadi hitam sudah mengincar pion E3 ini. Respon dari Alireza sekarang adalah memainkan gajah ke B3 mengancam beteng. Beteng turun ke C7. Gajah putih naik ke D2 memberikan jalan bagi betengnya agar beteng ini segera aktif dalam permainan. Kuda hitam lompat ke F6. Beteng ke C1 menantang pertukaran. Tantangan diterima, beteng pukul beteng dipukul balik oleh kuda. Sekarang kuda ke E4. Spot yang cukup bagus kawan bagi kuda hitam ini mengontrol petak-petak di area pertahanan putih ini. Kuda putih lompat ke D3 dan kuda hitam lompat ke G4. Dengan perpaduan dua kuda di area pertahanan putih ini kawan sudah menjadi momok yang cukup serius bagi putih. Kuda G4 ini sedang mengincar pion E3. Pastinya di langkah berikutnya kuda hitam pukul gajah dan akan mendapatkan pion di peta E3 ini. Beteng putih digeser ke E2 untuk membackup pion E3. Magnus Carlsen melanjutkan dengan langkah kuda pukul gajah dipukul balik oleh beteng. Gajah pukul pion mengancam beteng. Beteng digeser ke E2. Jika gajah hitam pukul pion D4 ini kawan, beteng akan mendapatkan pion yang ada di peta E6. Carlsen hanya bermain dengan beteng di B6 untuk membackup pion E6-nya terlebih dahulu sebelum pukul pion D4. Alireza merespon dengan langkah kuda ke C5 memberikan tekanan lebih pada pion E6. Tak terasa kita sudah di langkah ke-47 kawan. Di langkah ke-47 ini Magnus Carlsen masih menyisakan waktu 4 menit plus sekitar 40-50 detik. Sedangkan Alireza hanya menyisakan waktu 1 menit 10 detikan. Di sini Magnus Carlsen melanjutkan dengan langkah raja ke G6, segera mengaktifkan rajanya. Raja putih ke G3. Raja hitam ke F7 untuk memberikan backup bagi pion E6-nya. Alireza melangkahkan kuda ke D7, langkah yang kurang akurat. Mungkin langkah pion H5 bisa jadi pilihan bagi putih sebagai taktik pengalihan. Yaitu nantinya pion ini akan terus didorong maju ke depan. Dan pastinya apakah kuda yang pukul pion ini, apakah raja hitam nantinya yang akan mengawal pion putih di peta H6 ini nanti kawan. Pion yang ada di peta E6 pun akan berkurang yang menjaganya. Tapi langkah ini tidak dipilih oleh Alireza, mungkin dia sudah tertekan waktu atau mempunyai masalah kontrol waktu di sini. Sehingga dia membuat langkah kuda ke D7. Dan direspon oleh Magnus Carlsen dengan beteng ke B4. Di sini kawan di langkah ke-49 permainan berakhir karena Alireza Firoza sudah kehabisan waktu. Walaupun begitu posisi Magnus Carlsen jauh lebih unggul di posisi seperti ini kawan. Magnus Carlsen unggul 1 pion dan di langkah berikutnya akan mendapatkan pion putih kembali di peta D4 ini. Jadi di sini saya tidak akan melanjutkan langkah-langkah hingga permainan usai kawan. Walau Magnus menang waktu atas Alireza ini, tapi melihat posisinya hitam jauh lebih baik dan chance hitam untuk memenangkan game ini jauh lebih besar daripada putih. Itulah kawan permainan antara Alireza Firoza versus Magnus Carlsen yang harus berakhir di langkah ke-49. Semoga permainan kedua pemain tadi bisa menghibur kawan-kawan semua dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.